Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena di luar sana ada banyak orang-orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Tapi saya mau katakan satu kali akan ada ratapan, tangisan yang sangat memilukan ketika mereka tidak mau percaya. Tapi sebagai hamba Allah saya mengajak kita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sukacita abadi akan mengikuti hidupmu. Dan Tuhan memberkati. Dan ketika engkau sudah percaya, pegang dia. Dan terus hidup bersama dengan Tuhan dalam ketaatan. Puji nama Tuhan. Dan malam ini kita akan mendengarkan firman Allah 5 menit bersama dengan firman. Dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti soal kerajaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Alkitab di dalam versi bahasa aslinya. Ugar estin i basilia tuteu brosis keiposis. Ala dikeus ini, ke irini, ke hara, en penikmati ayu. Jadi di sini dengan jelas dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, brosis keiposis ya. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Jadi ketika kita tahu, menyadari bahwa tema kita adalah hidup bukan soal makan dan minum. Banyak kali orang mencari makan dan minum, terus memburu makanan dan minuman, banting tulang 24 jam dia lakukan dalam kehidupannya. Supaya mereka mendapatkan sesuatu yang lebih layak dari sebelumnya. Dan mereka lupa akan Tuhan, lupa akan, bahkan sampai lupa keluarga, sampai lupa istrinya. Di mana istrinya? Karena dia sudah ada istri lain. Karena hanya mencari soal makan dan minum. Itulah sebabnya saya bukanlah orang yang setuju kepada orang-orang yang lama-lama, misalnya kerja suaminya di Irian Jaya, lalu mereka ada di satu kota di tempat yang lain. Itu paling saya tidak suka. Saya akan selalu anjurkan supaya ketika engkau suamimu ada di situ, pergilah di situ. Bahkan jemaat yang saya layani, kalau suaminya ada di satu tempat di gereja yang lain, saya suruh istrinya untuk datang kepada dia. Karena apa? Bagi saya keluarga itu jauh lebih penting dari sekedar pelayanan. Jadi ini bukan soal makanan dan minuman. Hidup ini bukan soal makanan dan minuman. Tetapi yang pertama soal hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kalau hidup ini hanya sementara, kita akan menempati sebuah tempat yang dinamakan kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ini tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, tidak ada tipu muslihat di situ. Yang ada aturan main, tidak ada seks di situ. Tidak ada minuman keras di situ. Tidak ada 72 bidadari di situ. Nggak ada. Tidak ada pekerjaan para laki-laki memecahkan perawan-perawan. Wow! Tidak ada di situ. Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, pekerjaan kita di kerajaan surga hanya memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pekerjaan perempuan di surga apa? Tapi saya mau katakan kepada kita, ini bukan soal makanan, tapi soal kerajaan Allah yang bernilai kerajaan Allah. Yang bernilai tentang kehendak Allah, kemauan Allah, di mana kita melakukan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, hidup ini bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Jadi hidup ini soal kebenaran. Jadi ketika di dalam firman Allah katakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran, di luar dia tidak ada kebenaran. Kebenaran semu. Tetapi di dalam Yesuslah kebenaran yang sesungguhnya. Karena dia adalah Allah itu sendiri, dia turun dan kemudian dia akan naik, akan menjemput kita. Kebenaran bukanlah sesuatu yang semu. Kebenaran itu dapat kita rasakan dalam hidup kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang tadinya hidup kita katakan hidup dalam suka berbohong, suka menipu.
Ketika kita menerima Yesus, menerima Kristus itu dalam hidup kita, menerima kebenaran itu, kita tidak lagi jadi pembohong, tetapi kita menjadi pelaku kebenaran. Karena apa? Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga kata firman Allah, hidup ini soal kebahagiaan, damai sejahtera. Jadi kalau sepanjang hidup ini kita sedang terkontaminasi hanya untuk mencari makanan, minuman, pakaian, sudah pun punya, sudah cukup, masih lagi kurang dan kurang, dan pada akhirnya tidak mengalami apa yang disebut kebahagiaan, damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini penting bagi kita. Ketika damai sejahtera itu ada dalam setiap kehidupan orang percaya, saya yakin dan percaya dia tahu melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Karena apa? Mereka tentu akan bersama-sama dengan kebenaran itu. Mereka akan mencari yang terpenting dalam hidup ini, bukan soal makanan dan minuman. Dan Alkitab mengatakan, kalaupun engkau dianugerahkan seluruh dunia ini, tetapi kalau jiwamu binasa, buat apa? Sukacita abadi itu harus menyertai kita. Damai daripada Tuhan itu, kebahagiaan daripada Tuhan itu harus menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya di surga sana kita akan nikmati, tapi di bumi ini, selama kita ada di bumi ini. Saya kalau melihat orang-orang yang begitu puas dengan keadaan, tetapi jiwanya sedang merana, kelihatan di luar baik-baik saja, tetapi tiba-tiba kita mendengar dia hendak mengakhiri hidupnya karena ketidakadaan damai dalam kehidupannya. Semua ada, harta benda ada, rumah besar. Tiba-tiba kita mendengar, hampir nyaris saja, dia mengalami frustasi yang begitu luar biasa. Ketika engkau mengalami damai, engkau akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir kata firman Allah, ini bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita mengalami sukacita dalam Roh Kudus, dia akan alirkan itu kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam menggapai apapun yang kita mau lakukan dalam hidup ini. Tapi kita tidak dipaksa untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, tapi kita melakukan dengan sukacita, dengan kebaikan, karena tujuan kita bukan soal makan dan minum. Tujuan kita adalah kerajaan Allah itu sendiri. Dalam kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Dan Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita lihat pasal ini dalam ayat 25-34, kita melihat bagaimana kita melihat bagaimana firman Allah dikumandangkan, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah begitu luar biasa untuk mencukupi hidup mereka dan melakukan dengan baik itu dengan cara halal maupun tidak halal. Mereka lakukan, yang penting ada harta mereka. Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa Allah juga mengetahui bahwa kamu membutuhkan ini semuanya. Dan itu sebabnya dikatakan, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apapun itu, sukacita, kebahagiaan, damai, pertolongan, dan lain sebagainya. Doa dan harapan saya, kita bukan hanya soal mencari makanan dan minuman, karena bukan soal brosis, keposis, bukan soal makanan ataupun minuman, tetapi soal kerajaan Allah, di mana Allah tinggal. Disitulah kita tinggal ketika kita melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang taat di dalam Tuhan, orang-orang yang bergantung sepenuhnya, dan kita punya nilai-nilai yang sesungguhnya, bahwa kita memang harus hidup dalam dunia ini, kita harus bekerja. Kata firman Allah, orang yang tidak mau bekerja tidak usah makan dan tidak usah diberi makan. Tapi kita bukan bekerja untuk soal makanan dan minum ini, tetapi soal keabadian itu harus menjadi mindset kita. Sehingga ketika kita melakukan tugas-tugas kita, ada peluang untuk melakukan kejahatan, kita tidak lakukan. Ada peluang untuk menipu, kita tidak lakukan. Ada peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah, tidak kita lakukan. Karena apa? Kita tahu, kita punya nilai-nilai kerajaan Allah.
bukan nilai-nilai dunia ini yang menghalalkan semua cara, bahkan kejahatan, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Itu dilakukan hanya untuk mendapatkan makanan, minuman, ataupun tempat tinggal. Kita lihat sudah bagaimana tentang pertanahan. Tanah itu sampai bisa sertifikatnya berapa. Kadang-kala kita miris kepada orang-orang yang mereka butuh, tetapi akhirnya mereka tidak dapat karena tidak mampu melakukan pembelaan. Tapi saya mau katakan kepada kita, hidup ini bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kerajaan Allah. Dan kalau engkau, sekalipun engkau sibuk mencari sesuatu dalam dunia ini, jangan pernah lupa untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah menolong kami untuk terus melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Mantap, mantap, mantap.